Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rizka Putri Ardana dengan NIM 2310911320045. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan skill terkait pemeriksaan GCS, refleks patologis, pemeriksaan meningeal, kemudian pemeriksaan nyeri punggung bawah, dan juga pemeriksaan cerebellum. Pertama adalah pemeriksaan GCS. Yang pertama adalah mata. Mata diberi nilai 4 jika dapat melihat secara spontan. Kemudian jika nilainya 3 itu apabila harus diberikan rangsang berupa verbal terlebih dahulu. Misalnya seperti dipanggil Pak, baru melihat ke arah dokter. Kemudian diberi nilai 2 jika pasien harus diberi rangsangan berupa nyeri, seperti ditepuk dulu, baru melihat ke arah dokter. Kemudian nilainya adalah 1 jika tidak merespon sama sekali. Kemudian adalah verbal. Verbal diberi nilai 5 jika dapat menjawab, memberi tanggapan yang berorientasi benar dengan dokternya. Kemudian diberi nilai 4 jika jawabannya tidak nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Misalnya dokternya bertanya, Pak, namanya siapa? Pasiennya menjawab, saya tinggal di Jalan Veteran Dok. Itu nilainya 4. Kemudian nilainya 3 jika pasien berucap kata kasar pada topik yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan atau hanya menjawab dengan satu kata saja. Kemudian nilainya adalah 2 jika pasien ketika ditanya hanya ketika datang cuman merintih atau menggeram. Kemudian pasien diberi nilai 1 jika tidak respon terhadap apapun. Kemudian yang terakhir pada GCS itu adalah motorik. Yang pertama nilainya adalah 6 jika pasien melakukan perintah yang diperintahkan oleh dokter. Misalnya, Pak, boleh angkat tangan, pasiennya akan angkat tangan. Itu adalah nilainya adalah 6. Kemudian 5 nilainya apabila pasien dirangsang nyeri, maka pasien akan lokalisasi, ya, ada yang namanya lokalisasi. Jadi pasien menepis tapi di daerah yang dirangsang tersebut. Kemudian nilainya adalah 4 jika pasien menghindar. Jadi apabila dirangsang pasiennya tidak lokalisasi, cuman hanya menghindar saja. Kemudian yang ketiga itu adalah dekortikasi, dimana jika pasiennya diberi rangsang, pasiennya cuma hanya bisa memfleksikan tubuhnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah deserebrasi, yaitu pasien sudah tidak berdapat fleksi, hanya ekstensi saja. Kemudian 1 itu apabila tidak ada respon gerakan. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS, refleks patologis, refleks meningeal, kemudian nyeri punggung bawah, dan juga pemeriksaan cerebellum. Baik, Bapak sebelumnya untuk sebelum mulai pemeriksaan, apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Baik, refleks patologis yang pertama itu Hoffmann-Tromner. Bapak namanya sebelumnya? Baik, yang pertama Hoffmann terlebih dahulu. Baik, hasilnya adalah negatif. Kemudian Tromner, ini sih ya Bapak. Baik, hasilnya adalah negatif. Pemeriksaan Babinski. Bapak boleh berbaring. Baik, kemudian di bagian sininya. Refleks Babinskinya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan meningeal. Yang pertama adalah kaku kuduk. Bapak permisi ya Bapak, saya izin untuk baik, refleks kaku kuduknya negatif. Tes Kernig. Permisi ya Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes Brudzinski 2. Ini ya Bapak. Baik. Untuk tes Brudzinski 2-nya negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri punggung bawah. Yang pertama adalah tes Lasek. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak terasa nyeri. Hasilnya adalah negatif. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan Bragard-Sicard. Ini ya Bapak. Ini apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, tes Bragard-Sicard-nya negatif. Selanjutnya adalah tes pemeriksaan cerebellum. Oke, pada tes cerebellum yang pertama adalah sentuhan jari. Boleh diulang Pak, sentuhan jari tangan. Hasilnya adalah normal. Kemudian adalah tepukan pada paha, boleh seperti ini Pak. Oke,
hasilnya juga normal. Selanjutnya adalah manuver jari tangan ke hidung ke jari tangan. Jadi nanti Bapak boleh sentuhkan jari tangan Bapak ke saya, kemudian nanti ke hidung, kemudian ke jari saya lagi ya Pak. Kita mulai. Oke, hasilnya adalah normal. Selanjutnya adalah Romberg test. Bapak boleh dirapatkan kakinya. Oke, kemudian boleh memejamkan mata. Oke, ini ditunggu selama 30 detik. Oke, hasilnya adalah normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan tandem walking. Bapak boleh nanti jalannya seperti ini. Tumit ketemu tumit. Oke, baik. Oke, Bapak. Pemeriksaan tandem walking hasilnya adalah negatif atau normal. Jadi pada pemeriksaan GCS, refleks patologis, refleks menial, cerebellum dan juga nyeri punggung bawah semuanya